Halo, perkenalkan nama saya Rizky Siwijaya, NIM A041981 dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Dari praktikum metode dan teknik penyuluhan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan tentang petani milenial dengan judul pengenalan alat sistem irigasi tetes yang dengan sistem instalasi menggunakan solenoid valve dihubungkan dengan SMS atau WiFi dengan sasaran yaitu petani di Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Untuk selebihnya bisa langsung saja melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yanto selaku Kepala Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali yang telah menghadiri acara penyuluhan pada sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Toto selaku Pak Bayan dari Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali ini. Mas. Ya, pada sore hari ini yang cerah, saya akan melakukan kegiatan penyuluhan dengan mengangkat tema yaitu petani milenial dan dengan berjudul pengenalan alat irigasi alat irigasi yang menggunakan smartphone ya, yang memudahkan untuk kita untuk mengairi tanaman kita pada musim kemarau. Kita tahu sendiri bahwa musim kemarau pada akhir-akhir ini sangat mengganggu para petani yang ya kita tahu sendiri susah sekali untuk melakukan penanaman. Langsung saja pada hari ini Indonesia merupakan negara bagian yang memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau biasanya banyak terjadi kekeringan. Lahan-lahan pertanian akhir-akhir ini kita lihat banyak yang membutuhkan air di lahannya. Dengan keadaannya seperti ini, mulailah berkembang pemikiran-pemikiran bahwa pengairan di lahan harus kita atasi. Bagaimana upaya pengairan dengan air yang terbatas? Dengan latar belakang seperti ini, saya mengangkat alat irigasi sistem tetes. Dengan teknologi ini, saya berharap semoga teknologi dengan sistem alat irigasi tetes ini dapat mengatasi permasalahan pengairan di Desa Pranggong ini. Namun alat ini berbeda karena teknologi modern yang kali ini dapat mempermudah kita dalam melakukan pengairan. Sistem irigasi tetes ini merupakan metode irigasi yang digunakan untuk menghemat air dengan membiarkan dan menetes secara lahan-lahan ke akar tanaman, baik melalui permukaan tanah atau langsung ke akar melalui pipa sekunder. Sistem irigasi ini cocok sekali diterapkan pada lahan yang kering seperti lahan di Desa Pranggong ini. Sistem irigasi tetes akan digunakan pada lahan pertanian. Cara kerja dari irigasi tetes ini ialah seperti ini, dengan alat peraga ini yang menampung air dalam wadah dan mengalirkannya ke tanaman menggunakan tekanan gaya gravitasi dengan sesuai kebutuhan tanaman. Alat sistem irigasi tetes ini dengan sistem instalasi menggunakan solenoid valve ini sangat membutuhkan banyak sekali komposisi atau bahan-bahan untuk membuatnya. Seperti yang kita tahu, yaitu memakai drip tap dan pipa, konektor. Setelah itu joint tap untuk sambungan selang jika ada putus air, terus air valve untuk pengatur tekanan udara, solenoid untuk keran otomatisnya yang terhubung dengan sistem WiFi atau SMS itu, dan venturi injektor untuk pemupukan yang akan diinjeksi secara otomatis, disfilter untuk memfilter kotoran, dan ada juga alat rakitan tambahan yang dapat mempermudah penggunaan alat ini. Sistemnya menggunakan gravitasi sehingga air yang mengalir dari sumur bor menuju tandon yang sudah disiapkan selanjutnya akan didisfilter menuju solenoid valve dan dihubungkan ke modul SMS dan WiFi. Dari solenoid valve tersebut akan dihubungkan lagi ke air valve menuju pipa PVC 1,5 inch
sehingga dibagi ke lahan melalui konektor atau take off 16 mm dan disambung ke selang drip konektor tap ya 16 mm tadi, terus ditambahkan sistem kerjanya. dalam penggunaan ini WiFi atau dan SMS ini, karena sistem kerjanya sangat susah sekali, yaitu di dalam modul SMS dan WiFi ini sudah dilengkapi chip, sehingga untuk WiFi radiusnya hanya 100 meter saja, sedangkan SMS bisa dilakukan dimanapun tempatnya. Bila sistem irigasi lain menerapkan prinsip air bertekanan tinggi, tidak demikian halnya dengan alat irigasi tetes yang ini. Air dibuang secara lambat mulai dari tetes demi tetes, namun menyebar akurat sampai ke bagian akar tanaman. Penerapan sistem ini sangatlah membutuhkan banyak biaya, karena kita tahu sendiri bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membangun alat ini sangatlah banyak, yaitu seperti membeli sistem instalasinya atau yang lain-lainnya itu. Penerapan sistem ini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen sebagai akibat dari kemampuan irigasi tetes dalam memelihara tanah agar tetap lembab pada daerah permukaannya. Sistem alat irigasi tetes juga dapat menyediakan air selama musim kemarau. Manfaat lain dari alat irigasi tetes ini yaitu mengurangi penggunaan tenaga kerja bila dibandingkan dengan penyiraman individu dalam pertanamannya melalui atau menggunakan gayung atau selang itu tersebut. Untuk mewujudkan upaya tersebut masih terkendala banyak sekali, karena ya kita tahu sendiri bahwa banyak petani yang belum mau melaksanakan penggunaan sistem irigasi tetes ini. Faktor biaya sangat besar juga menjadi kendala tersendiri, karena banyak alat-alat, ya kita tahu sendiri bahwa alat-alat tersebut banyak sekali yang sangat langka dan banyak yang mahal-mahal. Seperti sistem instalasinya sendiri, saya tahu bahwa sistem instalasi itu sendiri dibeli dari Tiongkok dengan biaya yang mahal. Dengan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menangani pengairan pada lahan kering, yang diharapkan menerapkan sistem irigasi tetes pada saat musim kemarau agar bisa tetap berusaha tani dengan air yang terbatas. Pada kali ini saya akan mempertontonkan sebuah video alat sistem irigasi tetes ini sudah dikembangkan di Indonesia. Nah, seperti ini. Wah, ini adalah seorang mahasiswa lulusan Universitas Israel, yaitu Yan Cemaring, yang kita tahu dia mengembangkan alat sistem irigasi tetes ini yang diperoleh dari pemikiran di Israel, karena kita tahu Israel sendiri mengalami musim kemarau yang sangat panjang dan susah sekali dalam pengairannya. Dalam hal ini Yan Cemaring berasal dari Sika NTT. Dia menyewa sebuah lahan di desa sekitar Sika tersebut dengan niat tanami seperti tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, semangka, dan lain-lain. Banyak manfaat yang kita tahu bahwa sistem irigasi tetes ini juga sangat berguna bagi kita. Ya, ini adalah sosok Yan Cemaring, alumni dari Universitas Israel. Oh, Israel itu gimana? Ya, ini dari Israel itu di mana ya, Mas? Israel itu daerah Arab, Mas. Timur Tengah. Timur Tengah itu. Oh, kalau lebih ngertos daerah niku, Pak. Kok niku iso sekolah di Israel iku piye iku, Pak? Dia mendapatkan beasiswa dari NTT, Mas.
yang mendapatkan beasiswa ATT, terus dia pilih Israel untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya itu. Israel itu sebelah mana ya mas? Ya, Israel ini sebelah selatannya Sragen mas. Soalnya saya ya orang desa gitu, Iya. teknologi. Iya. ngertos Ngertos daerah ngoten niku. ini yo paling Ada mas. Iya. ya tebing ngoten mau. Israel gak ada. ini yo Iya, paling terus nih, Mas. niku mas yo niku Lek Malaysia desa mriki ya sekitar 1,5 jam mas. Iya. cerak yo mas Rada cerak ya. Betul nanti ada mas. Karena budget. oh Kalau motor aku kuat mas. Oh, jet kuwi apa mas Jet kolat. Jet golat nih lho pak. Susu jet kolat iku. Printing kayak susu nih lho, motor spin. oh Iya. oh saya kira jet darat. Oh jederan iku. Niku ereking. Nggih. Nah ngeten iki pak. Ben mboten bingung nggih. Niku kerane bocor niku pak. Wah anjingnya bisa ditambal. Oh, oh anjir. nggih Nah seperti itu. pun pak Iya. Oh, Wonten niku. Wow, wonten ning bidang ngerti pak. Oke, mungkin Mas Putih Mas Suti. Ya. Putih Mas Suti wonten tangan apa pak? oh. yo Nggih niku mau kangge sistem penggunaane ingkang tanaman ngoten niku pripun nggih Pak? Menawi enten harus enten jedane riyen apa setiap waktu bisa digunakan apa pripun ngoten. Kita tahu sendiri bahwa penggunaan alat sistem irigasi tetes ini bisa dilakukan kapan saja, dimanapun tempatnya dan bisa kapan saja sih mas itu. Karena kita tahu bahwa ini tidak menggunakan musim penghujan atau hujan sebagai alat pengairannya. Jadi kita bisa menggunakan sumur bor yang dialiri ke wadahnya tersebut, wadahnya seperti ini, Oh nggih. dan kita dapat mengatur kapan saja dan di mana saja untuk mengairi tanaman hortikultura atau tanaman jenengan tersebut untuk diairi ya seperti itu. Ya, saya kebetulan itu nanam padi itu gimana untuk padi itu? Wah kalau tanaman padi itu sangatlah sulit mas, karena kita sendiri tahu bahwa tanaman padi itu sangat tidak jarang membutuhkan air. Kita tahu bahwa tanaman padi itu seminggu sekali diairi, terus pengairannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, ya nggih. sedang-sedengan gitulah mas. Saya juga punya menanam stroberi sama jagung kan. Wah ya yo kula juga niku masuk nih mas. nah tapi nek kula nanam saham Wah nah Saham. ya, Prospek, Pak. ya prospek tapi Ini ya nanam melon iki Pak Nggih, Sukijo. Milan. hijau. Pak Punto Pak Kunto. Nggih, Pak Kulo Kunto nanam niki. bibit. Bibit apa mas? Bibit anu. Ya seperti itu bapak-bapak sekalian, bahwa penggunaan alat sistem irigasi tetes ini bisa dilakukan kapanpun saja dan dimanapun tempatnya. Ya ada yang ditanyakan kembali pak? kula Iya pak. kula yo Iya perkenalkan pak Kepades. jeneng kula Pak Ando yo Iya. ngerti lo ya Iya. kula mau badan tanya Tanglet napa pak? niki alatipun Iya alat niki pripun pak? iki Iya. nah iki kan tetes-tetes yo Pak Iya sistem tetesnya nggih menggunakan niku. nek niki misal diaplikasikan pestisida saged boten Wah kalau nek pestisida ini kan bentuknya nggih radi angel to pak, mboten cair. Karena kan nek pestisida niku menggunakannya ada yang semprot, ada yang bubuk juga. Kalau semprot kan takutnya makanya tinggi sistem irigasi tetes kemudian mah susah. buntet Pak niki Nggih buntut ngertos. Jadi kan sistem irigasi tetes kan mung tetes-tetes ngoten. Dadi nek diwenehi napa niku air ngono kan cocok, tapi nek nggih pestisida kan kesuwen ya Pak. Mending tabur mawon. Napa nggih semprotan sprayer nika. Nggih luwih penak lah ngoten niku. nek pikiran kula ya sapa tahu bisa loh inovasi alat kuwi alat pencipta pestisida menggunakan tetes Nggih. nah, kan sapa tahu inovasi terbaru saka aku mau Bapak Israel Israel maring nah yo nggih. Bapak Israel nah itu alat pestisida bentuk tetes dari Israel nah, kan sapa tahu ngono lho Pak Nggih niki kan nggih kula penyuwulan mriki mung ajeng ngenalke mawon ben sederek sedaya anak-anake bapak-bapak jenengan
ben tertarik kangge melakukan kegiatan pertanian ten desa-desa ben saged gawe inovasi-inovasi tinggi masalah-masalah ten desa Pranggong mriki. Mugi muga-muga saged realisasi pemerintahan ten Indonesia saged Amin. agawe sistem alat irigasi tetes ini lan disebarke ten Indonesia. Wonten tanglet boleh Pak, Bapak sedaya. Niki Enggak Pak. awalnya silakan. Walaupun cekap. Sekal awalnya ya. Bapak, Kula centang lho, Nak. nggih tanglet napa Pak? Niku sistem netese kan ngangge niki. Nggih, HP. HP. Nggih. Lah niku aplikasine pun tersebar pun umum napa tesih perorangan Pak? Nggih niku Tersedia di Play Store atau mboten. Dadi niku sistem instalasinya niku saking Tiongkok nek kali sami kali Yance maring wau. Niku ditumbas saking Tiongkok, ditumbas niku sekitaran nek ten Indonesia niku 15 jutaan Pak. Nggih ra dilarang niku Pak. Wis niku. Nek kula ya nek enten duit semua ya mending nanam saham sih Pak. jenengan pun kata Pak. Nah ya niku kaya Pak Kuno niki. Nah, niku kan wah Pak Kuno hebat banget niki. Hebat. Napa Pak Kunto wonten kegiatan apa ten griya? Kula ten griya niku nggih nanam. Nanam napa Pak? Nanam ubi. Iya. Nanam ubi jalan. Mboten bibit. Tak perlu dibajak. Mboten. Ngeten singkong, ngeten telo, ngeten. Nggih sae ya tanduran. Nggih sae. Nek gedang nanam mboten. Oh mboten. Dang ludo Pak. Oh, nggih kula nanam dang kluthuk kali bekonang nek teng tanah bekonang. Oh, di bekonang nggih. Sae Niku ya pertanyaan. jauh niku enten Bekonang kalian niku Kabupaten Boyolali. Oh, Nah, iya nggih. Kula nembe mawon tembus sing mriku. oh. Jenengan Nggih nggih kula sadis tunggal nggih tembus tanah ngoten. kathah lahan jenengan Pak. Kakek lemah-lemah nek ana niku lemah teles ngoten niku. Lemah terus. Gusti Allah Balas ya, Mas. Sae jan sae. Tapi ya tujuan kula ten mriki mung ngajengenake alat niki sedek mawon. Nggih, harapane kula ya kalih pemerintah mugi-mugi saged digawe alat katen niki ben gampangke para petani ten Indonesia. Nggih. Bener, leres. Nggih, sekian dari pemaparan presentasi kula sebagai PPL saking Kecamatan Andong. Mugi kita sedaya pinaringan kesehatan Amin. dan mugi dan selamat dunia akhirat. Amin. Semoga ya coronane cepet ilang. Amin. Semoga ya Pak Kuno niki ya saged nanam bibit meneh. Sama man. Nggih. Nggih, sama. Nggih, Pak Kawalaya jarine nembe nanam bibit mulai. Nggih. Iya, amin. Nggih, sekian dari kula nek wonten salah lepatipun nyuwun agunging pasamudra pangaksami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih Pak. Matur suwun nggih Pak. Nggih, monggo Pak. Nggih, monggo sedaya mawon. Dalam penggunaannya ini alat sistem irigasi yang dikembangkan oleh yang kemarin tapi kita tahu bahwa penggunaan alat ini sangat dan cengok. Pak Kunto. Waduh ini bibit. Bibit apa Mas? Bibit anu. Foto niku salah. Sarah. Bibit apa? Sarah. Bibit apa Cok? Coba Jin, cek suara cek halo ngono. Halo, cek. Ngene yo. 1 2 3. Ya kali ini saya akan ngono. Ya, kali ini saya akan memberikan materi penyuluhan yaitu pengenalan alat irigasi